Wah, kesempatan luar biasa buat ya buat saya untuk bisa sama-sama beribadah bersama-sama dengan GCC di tempat ini. Saya melihat GCC ini luar biasa sekali. Ya, kecil-kecil cabai rawit kalau kata orang. Jadi ya kalau ngelihat Instagramnya, aktivitasnya, wah luar biasa sekali. Oke, orang-orangnya sangat berkomitmen, selalu memberikan yang terbaik. Saya lihat pujian penyembahannya barusan itu luar biasa sekali, luar biasa. Dan saya percaya pagi ini kita semua juga mau sama-sama menikmati firman Tuhan, dan firman Tuhan dan ini yang saya suka sekali dari jemaat di GCC. Waktu kita menerima firman Tuhan itu bukan cuma dengerin dan menerima, tapi kita meresponi juga gitu dengan secara aktif gitu ya. Dan ya kemarin ada Victoria yang join cell group saya juga, dan ya saya percaya diberkati dan luar biasa. Oke, pokoknya ini betul-betul keluarga saya. Ya, tadi Pastor Sam udah bilang ini bukan orang asing gitu. Jadi tolong saya dianggap bagian dari keluarga GCC gitu. Amin, luar biasa. Sebelum kita mulai firman Tuhan, oke, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita tutup mata kita berdoa yuk. Mari kita berdoa saat ini. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, Tuhan, pagi yang indah, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau berikan berkat-berkat-Mu yang baru setiap paginya, Tuhan, untuk kami semua di tempat ini. Dan kami percaya setiap jemaat-Mu yang ada di GCC, dimanapun kami berada, Tuhan yang sudah sediakan platform yang luar biasa Tuhan untuk kami beribadah bersama-sama secara online, walaupun kami tidak bisa bertemu secara fisik Tuhan. Tapi kami percaya di masa-masa seperti ini, gereja Tuhan tidak mau dibatasi. Tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Tidak terbatas jarak, tidak terbatas waktu. Dimanapun kami berada, kami boleh terus bersekutu, kami boleh terus menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa nama Allah boleh ditinggikan di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami percaya ada firman Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan di dalam hati kami, dan Tuhan mau berikan Tuhan untuk kami semua di tempat ini. Dan kami percaya kami mau buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan, untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan naikkan ucapan syukur kami. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Tepuk tangannya dong. Ya, luar biasa. Amin. Ya, hari ini saya mau bagikan firman Tuhan yang singkat aja dari, ya kita sama-sama buka di Lukas pasal kedua. Ini gimana caranya saya buka Alkitab. Saya nggak bisa share screen ya. Oh, bisa, oke. Ya, kalau saudara bisa lihat di screen saudara saat ini, ya bisa lihat semuanya. Bisa lihat Alkitab, oke, bisa kasih jempolnya, oke. Ya, makasih. So, kita sama-sama belajar dari firman Tuhan, oke, di Lukas pasal yang kedua. Firman Tuhan katakan seperti ini di ayat ke-46 dan seterusnya. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia, Yesus, dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nah, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ayat ke-50, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Nah, saudara, ini firman Tuhan yang luar biasa menceritakan tentang kehidupan Yesus pada saat dia masih berumur 12 tahun, masih kecil sekali, saudara. Ya, dikatakan bahwa dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pemuka agama Yahudi, dan ketika orang tuanya khawatir mencari Yesus, Yesus katakan, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, saudara, saya mau bacakan dalam bahasa Inggris, bahwa dikatakan seperti ini dalam bahasa Inggris, "Did you not know that I must be about my father's business?" Oke? Okay? Did you not know that I must be about my father's business? Jadi, my father's business ini ngomongin apa sih? Bicara tentang apa sih? Dalam artian, tidakkah kamu tahu
Jadi artinya seperti ini, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus mengerjakan urusan Bapakku? Aku harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapakku. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus mengerjakan bisnis Bapakku? Nah, saudara, menurut saya, Yesus itu sudah memberikan kisi-kisi bahwa dia datang ke dunia itu punya misi yang sangat berbeda, punya misi yang sangat luar biasa, yang sangat penting. Dan bukan untuk melakukan pekerjaan yang biasa-biasa saja gitu kan. Jadi orang tuanya pun tidak bisa mengharapkan untuk Yesus terus-terusan tinggal di Nazaret. Nah, saudara, bahkan dari kecil, Yesus itu sudah punya fokus apa yang dia lakukan. Nah, saya bayangkan ini anak umur 12 tahun. Umur 12 tahun, dia udah tahu dia mau ngapain, saudara. Itu bisa bayangkan itu gitu. Kita yang umur segini aja gitu kan, mungkin kalau ditanya mau ngapain tahun depan, mau ngapain 2 tahun lagi, mungkin kita masih nggak tahu gitu. Tapi Yesus itu sudah punya gambaran yang sangat jelas, ini yang akan aku lakukan. Yaitu apa? Aku mau mengerjakan pekerjaan Bapakku. Aku mau mengerjakan my father's business. Saudara, mungkin kalau Yesus itu di interview gitu, zaman dulu gitu mungkin ada wartawan gitu ya. Mungkin di interview, kamu cita-citanya udah gede mau jadi apa? Mungkin dia akan katakan, saya mau mati. Dia itu udah tahu dengan jelas gitu, saya mau mati. Kenapa? Karena dengan itulah manusia bisa diselamatkan. Saudara, dia itu nggak terganggu dengan hal-hal yang lain. Dia itu nggak ada namanya distractions. Ya, dia itu tidak terganggu. Betul, dia tetap menghormati orang tuanya, dia menaati orang tuanya. Dia nggak lari gitu aja, saudara. Ya, dan dia menunggu sampai dia dewasa, yaitu berumur 30 tahun, dan memulai pelayanannya. Nah, saudara, sesuatu yang betul-betul menyentuh hati saya, dan harusnya semua dari kita sebagai orang percaya di tempat ini, di divisi gitu, adalah apakah selama ini, saya kadang bertanya seperti ini, apakah kita selama ini sudah berfokus pada our father's business? Apakah kita itu selama ini sudah berfokus kepada pekerjaan-pekerjaan Bapak kita? Apa sih yang kita lakukan selama ini? Apakah kita udah mikirin bahwa ini loh our father's business? Saudara, apa sih our father's business? Kalau saya ngomong seperti ini, apa sih pekerjaan-pekerjaan Bapak kita gitu kan? Apakah berarti kita 24 jam kita berdoa gitu setiap saat? Apakah berarti kita 24 jam harus baca Alkitab gitu, nggak bisa ngapa-ngapain yang lainnya? Apakah cuma hal-hal yang rohani? Saudara, kenapa kalau kayak gitu, kadang ada orang bertanya, kenapa orang Kristen itu nggak naik ke atas gunung bertapa aja di sana gitu kan? Ya, kemudian ya di situ berdoa aja gitu, terus-terusan gitu. Apakah itu yang Tuhan mau? Saudara, mungkin itu kedengarannya wah dahsyat sekali gitu kan. Kita naik ke atas gunung, kita ngurung diri, kita sendiri aja berdoa terus gitu. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Tuhan katakan bahwa pelita itu jangan ditaruh di bawah gantang. Ingat itu Matius pasal 5 gitu kan. Bahwa pelita itu harus ditaruh di atas kaki Dian sehingga pelita itu boleh menerangi seluruh isi rumah. Saudara, saudara dan saya adalah terang, adalah garam. Lalu kalau kita ngurung diri, lah terus terangnya siapa yang akan lihat, saudara? Bagaimana orang bisa kenal Tuhan kalau kita itu mengurung diri, gitu kan? Jadi saudara, dimanapun saudara berada, dimanapun saudara bekerja, saudara jangan tinggalkan itu, gitu. Ya kan, mentang-mentang kita sudah jadi orang percaya, lalu kita katakan, oh iya, kalau gitu kita semua full time aja gitu kan di gereja gitu. Apakah Pastor Sam maunya seperti itu gitu? Saya yakin enggak, saudara. Ya, dimanapun kita berada, kita jadi terang, kita jadi garam. Jadi kalau saudara karyawan di perusahaan, saudara bekerja yang benar gitu. Kalau saudara student masih mahasiswa masih sekolah gitu kan, jadi siswa yang benar, jadi student yang benar, gitu kan. Ketika saudara itu memimpin keluarga, saudara kepala keluarga, jadilah kepala keluarga yang benar, gitu. Jadi saudara, saya dulu punya teman waktu saya masih muda gitu ya. Saya dulu punya teman, itu saya bingung gitu kan waktu itu pernah pagi-pagi gitu saya di gereja kami waktu itu di Bogor ya. Saya itu dari Bogor.
di gereja kami di Bogor itu ada doa pagi, ya kan? Dan itu hari biasa, gitu. Kadang saya kalau lagi libur suka ikutan. Jadi saya datang doa pagi, dan kemudian saya ngelihat ada teman saya yang datang. Lah teman saya datang pakai seragam sekolah, saya bingung. Loh, kamu kok nggak sekolah gitu, saya tanya. Oh iya, bolos. Oh kenapa? Karena mau datang doa pagi. Saudara coba pikirkan baik-baik gitu kan. Apakah itu yang Tuhan mau gitu? Ya kan? Apakah berarti wah udah kita nggak usah kita bolos kerja, kita bolos sekolah, kita nggak usah lakukan semua itu. Wah kita berdoa aja gitu. Apakah itu yang Tuhan mau? Mungkin kelihatannya rohani, tapi saya mau kasih tahu, Tuhan nggak mau kita jadi agamawi. Ya, Tuhan nggak mau kita jadi agamawi. Kekristenan itu bukan bicara tentang, oh kamu doa berapa jam, kamu baca Alkitab berapa jam, kamu lakukan ini udah berapa banyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Kekristenan itu bukan berbicara tentang seberapa baik kita itu sudah lakukan. Kekristenan itu bicara tentang seberapa baik Tuhan kita. Amin. Saudara, fokusnya itu bukan di kita, fokusnya itu di Tuhan. Bukan berarti seberapa banyak kita sudah lakukan, tapi seberapa banyak Dia sudah lakukan buat kita, itu loh fokusnya. Saudara, tes untuk kita setiap hari adalah seperti ini. Apakah kita sudah berfokus pada our Father's business? Saudara, apa sih our Father's business? Saya yakin apapun yang saudara lakukan, ya, apapun yang saudara lakukan, kalau saudara taruh Tuhan di tengah-tengah itu adalah our Father's business. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan Bapa kita. Tes untuk kita setiap hari, apakah kita bisa melihat seperti itu? Nah, pertanyaannya seperti ini sekarang. Kalau semua yang kita lakukan, termasuk pekerjaan kita, adalah our Father's business, lalu sikap hati kita melihat pekerjaan itu gimana? Gitu loh. Apakah kita akan males-malesan? Apakah kita akan ogah-ogahan melakukannya gitu kan? Aduh, hari Senin gitu kan. Besok ini Senin, biasanya kalau Senin paling males masuk kerja gitu. Karena habis weekend gitu kan. Apakah kita akan seperti itu? Kalau orang dunia seperti itu, apakah kita seperti itu? Atau kita akan melihat pekerjaan kita sebagai our Father's business. Ini adalah pekerjaan Bapakku. Saudara, jadi kalau jemaat GCC memimpin praise and worship, pujian penyembahan, sepenuh hati, beribadah sepenuh hati, membaca firman sepenuh hati, saya mau tanya, bagaimana dengan pekerjaanmu? Bagaimana dengan hari-hari yang lain yang bukan hari Minggu? Bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana dengan keuanganmu? Apakah saudara juga lakukan sepenuh hati dalam pekerjaan? Apakah kita juga lakukan itu dengan sepenuh hati? Apakah itu kita akan melihat sebagai our Father's business? Itu pertanyaannya. Nah, ada orang pakai alasan seperti ini. Oh, tapi keluarga saya itu bukan orang percaya. Lalu apakah berarti kita nggak sepenuh hati, saudara? Iya kan? Lalu kalau saudara ke kantor, oh tapi bos saya itu bukan orang percaya. Lalu apakah saudara nggak bekerja sepenuh hati? Nah, saya mau kasih contoh di dalam Alkitab itu. Yesus dan juga Yusuf, saudara. Kita akan belajar dari cerita Yusuf pada pagi hari ini. Itu kalau melakukan segala sesuatu itu dengan sepenuh hati. Mereka itu nggak melihat bosnya itu siapa. Nah, saudara, ayo kita lihat sama-sama ya. Di cerita Yusuf, dan saudara tahu semua ceritanya ya, tahu semua cerita Yusuf. Saudara tahu bahwa Yakub, Yakub itu mengasihi Yusuf lebih daripada saudara-saudaranya yang lain. Yusuf waktu itu mendapat mimpi, dan karena mimpi itu saudara-saudaranya membenci dia gitu kan. Dan kemudian saudara-saudaranya ini membuang dia, menjual dia ke Potifar. Kemudian waktu bekerja sama Potifar, istri Potifar itu memfitnah dia. Kemudian Yusuf masuk penjara, gitu kan. Kemudian ketika dia di penjara, dia mengartikan mimpi orang-orang yang di penjara. Dan kemudian pada akhirnya dia mengartikan mimpi Firaun. Dan karena dia bisa seperti itu, dia diangkat
untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir pada saat itu setelah Firaun. Nah, saudara, kita mau lihat, kita mau belajar ceritanya. Pertama, kenapa sih Yakub itu mengasihi Yusuf lebih daripada saudara-saudaranya? Ayo kita lihat sama-sama di Kejadian ya. Kejadian pasalnya yang ke-37. Semua masih bisa lihat layarnya ya. Oke. So, Kejadian pasal ke-37. Kita sama-sama lihat. Pasal ke-37. Lihat di sini dikatakan ayat kedua, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa. Nah, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Saudara, dikatakan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, saudara, saya mau kita semua melihatnya dengan sudut pandang seperti ini. Yusuf itu cuma bekerja biasa, dia menggembalakan kambing domba. Saudara, pada saat itu, bagaimana kalau kita lihatnya seperti ini? Bosnya itu adalah papanya sendiri, Yakub, ayahnya sendiri. Dan mereka adalah pekerja, mereka adalah karyawan. Iya kan? Yusuf melihat ada masalah di dalam pekerjaan. Ya dikarenakan ada karyawan yang nggak benar di sana. Nah, sekarang Yusuf ini adalah problem solver. Dia adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan. Coba lihat seperti itu. Kita bawa itu ke konteks zaman kita sekarang. Kenapa? Karena waktu mengerjakan pekerjaan itu, buat dia, ini adalah my father's business. Ini adalah pekerjaan bapakku. Saya harus lakukan ini dengan segenap hati. Jadi poin saya yang pertama yang saya mau bagikan pada hari ini. Jadilah problem solver. Ya, jadilah problem solver. Jadilah problem solver. Kita sebagai orang yang bekerja, kita itu melihat ada masalah di dalam pekerjaan kita. Sikap dari kebanyakan orang itu seperti ini. Ya itu kan bukan masalah saya. Ya kan? Itu kan bukan masalah saya. Ngapain saya harus urusin gitu. Yang penting kan saya kerja yang benar, dapat duit, bisa makan, yang penting itu gitu. Saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara pikir, saudara stop di situ aja. Pola pikir saudara itu stop cukup di situ aja. Ya kan? Saya mau kasih tahu bahwa bukan itu yang Tuhan itu mau. Ya, saya mau tekankan pagi ini. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan nggak mau saudara itu puas dengan keadaan kita sekarang ini. Saya mau bukakan di Ulangan pasalnya yang ke-28. Mari kita lihat sama-sama. Ulangan pasal yang ke-28 dikatakan seperti ini. Oke, judulnya berkat. Oke, lihat di situ ya. Saya bacakan ayat ketiga aja. Ini berkat janji Tuhan buat kita semua. Ini panjang sekali, saudara. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, anak lembu sapimu, diberkatilah bakulmu, tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah. Dan kemudian, dan seterusnya ayat ke-8, memerintahkan berkat atasmu di dalam lumbungmu, memberkati di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 9, Tuhan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya. Dan seterusnya, ayat ke-11, Tuhan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu. 12, Tuhan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit, untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya, memberkati segala pekerjaanmu, dan seterusnya. Lihat ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara lihat bahwa apa? Yang Tuhan mau kita itu terus naik. Kita itu menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan nggak mau kita itu berdiam diri di posisi kita sekarang. Ayo, kita semua sama-sama ganti pola pikir kita. Yang Tuhan mau kita itu terus naik. Dalam konteks pekerjaan kita. Tuhan itu mau kasih kita promosi. Tuhan itu mau angkat jabatan kita, saudara.
Ini janji untuk siapa? Ya untuk kita semua. Tuhan nggak mau kita biasa-biasa saja, dia mau kita terus naik. Dan bagaimana kita bisa dapat promosi kalau kita bicara tentang pekerjaan di kantor, saudara? Begitu ada masalah di kantor, saudara jadi problem solver. Selesaikan masalah itu. Nah itu loh, sikap hatinya Yusuf itu seperti itu. Di City Harvest Church kami belajar seperti ini, saudara. Bahwa Tuhan tidak memberikan berkat langsung ke tangan kita. Seperti itu. Ya, Tuhan tidak memberikan berkat langsung ke tangan kita. Sehingga kita nggak perlu ngapa-ngapain. Tuhan nggak lakukan itu. Tuhan berikan berkat yang ada dalam jangkauan kita. Problemnya seperti ini, banyak anak Tuhan itu tidak memposisikan diri untuk kita bisa menjangkau berkat itu. Ya. Banyak anak Tuhan itu tidak memposisikan diri untuk menjangkau berkat itu. Tuhan memberikan berkat itu nggak langsung ke tangan kita, tapi dia berikan berkat itu dalam jangkauan kita. Jadi kalau saudara katakan, oh dalam bahasa Inggris, that's none of my business, gitu. Itu bukan urusan saya, bukan pekerjaan saya. That's none of my business. Yes, but that is your father's business. Itu mungkin, saudara mungkin pikir, ya itu kan bukan urusan saya, ngapain saya harus ngurusin. Itu biarinlah bos saya aja yang pikirin, gitu. Kalau ada masalah dalam perusahaan kita, dan kita nggak mau ambil alih, kita nggak mau berinisiatif untuk memikirkan itu, dan kita semua serahkan kepada pemimpin kita, lalu kapan kita jadi pemimpin, saudara? Saya dulu, waktu masih kuliah, itu kalau ditanya, saudara, itu dari semua teman-teman saya itu nggak itu semua itu mau jadi cell group leader gitu ya. Semua itu mau memimpin cell group. Cuman saya yang nggak mau. Ketika ditanya waktu itu cell group leader kami tanya, di sini siapa yang mau jadi cell group leader? Semua angkat tangan, saya nggak angkat tangan gitu. Saya nggak mau waktu itu. Ya, saya pikir memang saya belum dapat panggilan gitu. Saya nggak mau. Tapi saudara, saya lihat bahwa apa? Yang saya lakukan itu cuma ketika saya melihat ada masalah di dalam cell group, saya coba untuk bantu selesaikan. Saya cuma lakukan itu, saudara. Jadi kalau saudara mungkin berpikir, masih ada Pastor Sam, gitu kan? Ada masalah di gereja, biarin Pastor Sam aja yang kerjain, gitu. Bukan urusan saya lah. Saya ini kan cuma orang biasa, gitu kan. Biarin Pastor Sam aja. Saudara, lalu kapan Tuhan mau promosi kita? Kalau kita tidak posisikan diri untuk menjangkau berkat itu, maka Tuhan nggak bisa pakai kita. Ayo kita lihat lagi, kita balik ke Kejadian tadi ya. Kita balik Kejadian, pasalnya yang ke 39. Kita lihat. Cerita Yusuf tadi. Oke, pasalnya yang ke 39. Oke, semua bisa lihat ya. Amin. Ayat yang kedua, saudara, dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil, perhatikan baik-baik, berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Itu luar biasa, saudara. Lihat lagi di ayat ke-5, saudara. Bahwa apa? Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya, bayangkan, diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Wah, itu bayangkan kepercayaan yang diberikan kepada Yusuf itu sampai segitunya, saudara. Dan Yusuf itu posisinya apa sih, saudara? Di rumah Potifar itu. Ini kan judulnya Yusuf di rumah Potifar gitu ya. Posisinya apa sih? Saya mau kasih tahu saudara-saudara. Posisinya adalah budak. Dia itu budak, tapi Alkitab katakan dia selalu apa? Berhasil dalam pekerjaannya. Saudara pernah ngelihat budak berhasil? Saya baca Alkitab itu bingung, apalagi bahasa Inggris. Ya, dikatakan
He is a successful slave. Itu gimana ceritanya budak bisa sukses? Saya juga bingung gitu. Iya kan? Bayangkan. Kalau kita tahu-tahu, aduh, jadi budak, kita bakal bilang apa? Ya, nasib lah gitu. Ya kan? Kita akan terus-menerus merenungi nasib kita, menyesali nasib kita, ya kan? Ini, kenapa ya kok hidup seperti ini? Kita akan terus bersedih, gitu kan? Mengasihani diri kita sendiri. Yusuf itu jadi budak aja berhasil. Dengan kata lain, dia jadi budak aja sukses, saudara. Gimana kita yang bekerja di kantor, saya mau kasih tahu. Ya kan? Kalau kita jadi seorang karyawan di kantor, ya kita jadi karyawan yang selalu berhasil. Kenapa nggak punya pola pikir seperti itu? Kalau kita di keluarga, kita mau keluarga kita berhasil. Kalau kita jadi mahasiswa, kita mau kita jadi mahasiswa yang berhasil gitu loh. Itu sikap hatinya. Nah, saudara, buat Yusuf, apapun yang dilakukan oleh dia adalah my father's business. Jadi dia nggak peduli. Waktu sebelumnya, itu adalah pekerjaan bapaknya sendiri, betul. Itu bapak jasmaninya. Nah ini bukan bapaknya, saudara. Tapi dia tetap pikir bahwa ini adalah pekerjaan bapakku. Bapakku yang di sorga. Potifar ini bukan orang percaya loh, saudara. Ya, ingat yang Potifar lihat itu bukan bagaimana Tuhan, perhatikan baik-baik. Yang Potifar lihat itu bukan bagaimana Tuhan membuat Yusuf sukses, tapi bagaimana bisnisnya sukses. Dia bukan orang percaya loh. Ya. Tapi dengan begitu, dia jadi melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup Yusuf. Firaun itu tidak melihat bagaimana Yusuf itu sukses. Yang dia lihat adalah karena Yusuf, ekonomi di Mesir itu jadi paling top di seluruh dunia. Itu karena Yusuf. Saudara, mereka bukan orang percaya. Tapi dengan itu semua, mereka jadi melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup Yusuf. Buat Yusuf, ini adalah his father's business. Saya balik ke Kejadian 37 tadi. Ya, di Kejadian 37. Lihat baik-baik di ayat ke-13, saudara. Ini cerita sebelum dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Ayat ke-13, lalu Israel, yaitu Yakub, berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Saud Yusuf, ya Bapa. Saudara, lihat sikap hatinya. Ya, yang kedua. Tadi yang pertama jadilah problem solver. Yang kedua, tunduk pada pemimpin. Tunduk pada pemimpin. Saudara, Yusuf itu dari awal sudah tunduk pada pemimpin. Untuk saat itu adalah ayahnya sendiri. Begitu dijual ke Potifar, dia tunduk pada Potifar. Sekali lagi, jangan pakai alasan, tapi bos saya itu bukan orang percaya. Ya, jangan pakai alasan seperti itu. Potifar juga bukan orang percaya. Tapi kita mau bos kita mengenal Tuhan. Firaun juga bukan orang percaya. Tapi kita mau bos kita mengenal Tuhan. Bagaimana caranya? Ingat, jadilah terang dunia. Terang itu tidak boleh ditaruh di bawah gantang. Nggak akan kelihatan. Ditaruh di atas kaki dia. Supaya setiap orang boleh melihat. Nah, sikap hati seperti ini sudah tertanam dalam diri Yusuf itu dari kecil. Bayangkan. Waktu dia masih jadi seorang gembala domba. Jadi kalau saudara pikir, iyalah nanti begitu saya bekerja, gitu sekarang kan saya masih kuliah gitu kan, nanti saya bekerja saya akan lakukan itu semua. Nanti sekarang saya masih kuliah masih males-malesan. Saya mau kasih tahu, salah. Salah. Pola pikir seperti itu salah. Kenapa? Saudara sekarang aja males-malesan, apalagi nanti, mikirnya tuh gitu loh. Dulu saya punya teman waktu zaman kuliah gitu kan, berpikirnya seperti ini. Wah, saya akan melayani Tuhan. Kapan? Nantilah kalau udah lulus. Sekarang kan lagi sibuk kuliah katanya. Saya masih tahu. Nanti udah lulus itu lebih sibuk lagi. Gitu loh. Nggak bisa seperti itu.
Miliki sikap hati itu, pola pikir itu dari kecil. Dari awal. Belum terlambat untuk kita semua di tempat ini. Ya. Dari semenjak Yusuf masih jadi seorang gembala domba, punya pola pikir, punya sikap hati seperti itu. Tunduk pada pemimpin. Di sel grup saudara ada sel grup leader, itu pemimpin saudara. Di gereja saudara ada pastor, itu pemimpin saudara. Di kantor saudara itu ada bos, itu pemimpin saudara. Di keluarga ada kepala keluarga, di situ itu adalah pemimpin saudara. Jadi dari siapapun pekerjaan itu boleh datang. Ingat, semua pekerjaan itu adalah our Father's business. Lakukan itu, karena itu adalah pekerjaan Bapakku. Amin. Amin. Saudara, ayat yang nggak asing buat kita semua di tempat ini, yaitu Kolose, pasalnya yang ketiga. Kita mau lihat Kolose pasalnya yang ketiga. Ya, dikatakan seperti ini, mungkin udah sering dengar ayat ini gitu ya, ayat yang ke-23, saudara. Dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, ini Alkitab katakan seperti ini, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Siapa bos kita? Bapak kita di surga. Ya. Dalam pekerjaan apapun, bos kita adalah Bapak di surga. Lihat baik-baik. Alkitab katakan apapun juga yang kamu perbuat. Alkitab nggak katakan, oh cuma dalam hal pelayanan aja gitu kan. Kalau praise and worship tuh kayak melihat semuanya tuh segenap hati gitu. Ya kan? Kalau mendengarkan firman Tuhan tuh kayak segenap hati gitu. Tapi begitu lakukan pekerjaan kita males-malesan. Apakah itu yang Alkitab katakan? Enggak. Ayo kita semua berubah. Kita ubah sikap hati kita mulai hari ini. Alkitab katakan apapun yang kita perbuat. Ingat, itu adalah our Father's business. That is my Father's business. Itu adalah urusan, itu adalah kerjaan Bapakku. Bos kita adalah Bapak kita di surga. Ya. Lalu yang ketiga, saudara, yang Yusuf lakukan adalah apa? Tadi yang pertama, jadilah problem solver. Yang kedua, tunduk pada pemimpin. Yang ketiga, saudara, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Saudara, Yusuf dalam melakukan pekerjaan apapun, dia lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik itu apa sih? Saudara, kalau dalam hal waktu, ya kita on time. Gitu kan, kita tepat waktu, kita nggak terlambat, itu lakukan yang terbaik. Kalau ada dikasih pekerjaan, ya kita lakukan dan kita harus selesaikan sebelum waktunya, sebelum deadline-nya gitu. Nah, itu lakukan yang terbaik, saudara. Kita taruh effort kita lakukan dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita untuk kita selesaikan pekerjaan itu. Itu segenap hati, itu lakukan yang terbaik, saudara. Dan Yusuf lakukan itu. Ketika disuruh untuk menggembalakan domba, dia lakukan yang terbaik. Ketika disuruh untuk menghampiri saudara-saudaranya, dia lakukan yang terbaik. Ketika dijual ke Potifar, sebagai apa tadi? Budak. Dia jadi budak yang terbaik. Nah, itu luar biasa. Jangan merenungi nasib kita. Ya, jangan merenungi nasib kita gitu. Jangan membanding-bandingkan dengan, oh orang lain kok bisa seperti ini, kok mereka bisa seperti ini. Walaupun aku budak, gitu loh sikap hatinya. Walaupun aku budak, aku akan lakukan pekerjaan yang terbaik. Nah, bisa gak kita seperti itu? Ya kan? Walaupun aku cuma student, cuma mahasiswa, aku mau lakukan yang terbaik. Orang Kristen itu suka self-pity. Self-pity itu mengasihani diri sendiri gitu ya. Ya kan, kalau ngelihat, wah situasi COVID-19 seperti ini, kenapa ya, kok ini melanda gereja Tuhan di seluruh dunia, kenapa begini, kenapa begitu. Kadang kita lihat keuangan kita merasa, aduh kok aku nggak mampu, situasi lagi nggak memungkinkan. Kita terus-terusan mengasihani diri sendiri gitu loh. Pertanyaannya kapan kita mau maju gitu kan. Ya. Walaupun itu ibadah online, lakukan yang terbaik. Apa berarti terus kita asal-asalan aja karena ibadahnya cuma online gitu? Enggak, lakukan yang terbaik. Siapkan yang terbaik. Saya suka sharing ke Komsel
leader, pemimpin cell group gitu ya, cell group leaders saya suka sharing sama mereka bahwa apa? Walaupun yang datang cell group cuma 3 orang, cuma 5 orang, kamu berikan yang terbaik. Kamu bagikan firman Tuhan yang terbaik. Karena kadang kita itu punya pikiran seperti ini. Wah, saya udah siapkan khotbah yang luar biasa. Toto yang datang cuma 5. Gitu kan. Aduh, apa khotbahnya disimpan aja ya? Mungkin nanti kalau yang datang 20 gitu, baru akan saya bagikan. Apakah kita seperti itu? Saya mau kasih tahu. Walaupun yang datang cuma 5 orang, kita tetap lakukan yang terbaik. Bagikan yang terbaik. Saya selalu belajar itu. Ya, cell group kami di sini, kita semua sampai sekarang masih online untuk cell group meeting. Saudara, kemarin saya lihat, wah, luar biasa bahwa apa? Masih ada cell group yang bisa menjangkau jiwa-jiwa baru, walaupun nggak boleh ketemu secara fisik. Wah, itu saya sampai geleng-geleng, saya bilang luar biasa kalian. Ya, luar biasa sekali. Mereka katakan apa? Oh, justru karena di masa-masa seperti ini, banyak orang-orang itu yang merasa kesepian. Justru di situ kita jangkau mereka. Itu luar biasa sekali, saudara. Punya sikap hati seperti itu. Lakukan yang terbaik. Jangan melihat, oh situasi saat ini tidak memungkinkan. Terus-terusan kita terus berbicara seperti itu. Gitu kan, sebagai gereja Tuhan. Situasi tidak memungkinkan, situasi tidak memungkinkan, situasi tidak memungkinkan. Nggak usah terus-menerus ditekankan seperti itu, saudara. Ayo kita bangkit. Situasi apapun kita lakukan yang terbaik. Tetap. Saya mau bagikan di pengkhotbah, ya, di kitab pengkhotbah. Mari kita lihat sama-sama pengkhotbah pasalnya yang ke-11. Pengkhotbah 11 ayat ke-4. Katakan seperti ini. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Saudara, kalau baca ini mungkin bingung maksudnya apa gitu kan. Konteksnya itu adalah konteksnya petani. Ya, konteksnya petani yang menabur benih di ladang. Saya mau kasih tahu seperti ini. Kalau dia cuma duduk-duduk ngeliatin angin, saudara melihat awan, memperhatikan, aduh kapan ya cuacanya jadi baik dan seterusnya, maka apa yang diharapkan itu nggak akan datang-datang. Saya mau bacakan dalam bahasa Inggris, dalam The New Living Translation Bible, dikatakan seperti ini. Farmers who wait for perfect weather never plant. If they watch every cloud, they never harvest. Petani yang terus-menerus menunggu untuk cuaca yang terbaik, nggak akan pernah menanam. Karena cuacanya nggak baik-baik gitu. Ya kan? Itu nggak akan terjadi gitu kan. Kalau mereka terus-menerus memperhatikan awan gitu, maka mereka tidak akan pernah menuai. Itu bahasa Inggris katakan seperti itu. Ada lagi versi yang lain, The Living Bible, katakan seperti ini. If you wait for perfect conditions, you will never get anything done. Kalau kita terus-menerus menunggu pada kondisi yang terbaik, kondisi yang sempurna, maka kita tidak akan pernah menyelesaikan pekerjaan kita. Itu yang Alkitab katakan. Saudara, jangan tunggu keadaan terbaik untuk kita melakukan yang terbaik. Saya ulangi, jangan tunggu keadaan terbaik untuk kita melakukan yang terbaik. Jangan. Kita nggak perlu tunggu keadaan terbaik untuk kita bisa melakukan yang terbaik. Kalau kita melihat segala sesuatu sebagai our father's business, maka kita bisa punya sikap hati seperti ini, saudara. Lakukan yang terbaik. Apapun situasinya. Apapun situasi. Yang keempat, yang terakhir, saudara. Yang terakhir, miliki hubungan intim dengan Tuhan. Ya, miliki hubungan intim dengan Tuhan. Saya mau balik ke Kejadian 39. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Semua di sini masih nggak ngantuk ya? Oke. Amin. Kejadian pasal 39, saudara. Dikatakan seperti ini. Ayat yang kedua, tetapi, perhatikan baik-baik, Tuhan menyertai Yusuf. Nah ini loh penekanannya. Ini loh yang Alkitab tekankan. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saudara, kenapa dia bisa menjadi budak yang sukses? Karena Tuhan. Jawabannya itu cuma karena Tuhan.
Udah, sumber segala kesuksesan itu cuma Tuhan, saudara. Ya, kadang kita pikir, oh semua karena kita berusaha begini begitu, karena kita itu ahli begini, ahli begitu, dan seterusnya. Saudara, betul Tuhan memberikan kita keahlian, Tuhan memberikan kita kepintaran, Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita akal budi. Tapi siapa sumbernya? Tetap Tuhan. Ada cerita Simon Petrus, saudara. Capek-capek menjala gitu kan. Wah, udah berjam-jam dia nggak dapat ikan. Kemudian Yesus masuk ke perahunya. Ingat ceritanya? Ya, Yesus masuk ke perahunya di Lukas pasal ke-5. Yesus datang gitu masuk ke perahunya. Kemudian mereka menjala ikan lagi. Dan akhirnya dapat banyak sampai dikatakan perahunya hampir tenggelam. Karena ikannya. Saya mau kasih tahu. Kalau saudara jadi Simon Petrus pada saat itu. Saudara pikir deh. Bedanya apa sih gitu kan? Kok tadi nggak dapat apa-apa, yang sekarang dapat banyak gitu. Kok tadi nggak sukses, sekarang sukses. Jadi yang menentukan kesuksesan tuh apa sih? Bedanya apa sih? Apakah jalannya? Jalannya tetap sama loh. Apakah perahunya? Perahunya tetap sama loh, saudara. Dengan kata lain, semuanya, metodenya, semuanya tetap sama. Sebagai nelayan, kalau dia pikir gitu. Jadi yang bikin beda tuh apa? Bedanya cuman ini, saudara. Yesus ada di dalam perahu, titik. Saudara mau jadi student, mau jadi karyawan, mau jadi bos, mau jadi kepala keluarga, mau apapun itu, pekerjaan saudara, saudara punya bisnis. Yang membedakan yang saudara lakukan itu sukses atau enggak, itu cuman ini, saudara. Apa Yesus ada di dalam perahu kita, itu doang. Metode boleh sama. Ya kan? Apapun boleh sama, segala sesuatu boleh sama. Bedanya cuma ada Yesus atau enggak, itu doang, saudara. Lah, saudara, tadi saya cerita bahwa saya dulu di dalam cell group gitu kan, saya berusaha untuk menyelesaikan masalah setiap kali ada masalah di dalam cell group. Kemudian saya diangkat jadi cell group leader. Wah, saudara, dulu saya punya banyak gitu kan teman-teman yang seangkatan gitu kan. Ya, kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan bersama-sama. Saudara, saya mau kasih tahu, satu-satu teman saya pada menghilang gitu. Pada mulai mundur gitu. Hilang semuanya. Gitu. Bahkan banyak yang hilang dari gereja juga. Nah, saudara, banyak yang tanya seperti ini. Apa sih yang bikin saya tahan? Apa sih yang bikin saya tahan? Saya mau kasih tahu, yang Yusuf lakukan, saya lakukan. Saya tunduk pada pemimpin, dan saudara pemimpin saya di City Harvest Church, namanya Pastor Aris. Saudara. Saya tunduk sama beliau, dan beliau selalu mengajarkan kepada saya untuk apa? Lakukan saja yang terbaik. Lakukan saja yang terbaik. Lakukan saja yang terbaik. Setiap kali, kadang saya down, discourage, gitu kan. Saya ngerasa, aduh pastor, kenapa ya kok cell grupnya begini gitu kan. Kalau ada pelayanan itu naik turun, betul ya. Pastor Sam betul ya. Kadang pelayanan itu naik turun gitu. Kadang saya ngerasa, aduh kenapa ya kok begini. Pemimpin saya katakan apa? Kamu lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Cuma itu, saudara. Dia katakan kepada saya, kamu lakukan yang terbaik, saya udah happy. Saudara, saya melihat ini sebagai apa? Urusan Bapakku. Ini adalah pekerjaan Bapakku. Baik Bapak rohani saya, maupun Bapakku yang ada di surga. Jadi bukan karena yang datang sedikit lalu kita nggak berikan khotbah yang terbaik, saudara. Jangan seperti itu. Saat ini saya punya 10 komsel di bawah saya, 10 cell group di bawah saya. Dan saya bukan full timer, saudara. Saya bukan full time di gereja. Saya ini guru fisika di sekolah, saudara, di high school. Saudara bisa bayangkan, saya punya pekerjaan, saya punya pelayanan, dan saya waktu begitu masuk, saudara, pertama kali bekerja gitu kan, pertama kali bekerja sebagai guru fisika di sekolah. Tahun pertama, saya mau saksikan ini, tahun pertama, gaji saya langsung naik 10%. Itu tahun pertama, saudara. Ya, langsung naik 10%. Saudara, tahun ketiga, gaji saya lompat lagi. Gitu. Tahun keempat saya bekerja, jabatan saya naik. Saudara, kenapa?
Karena tiap kali saya melihat ada masalah di kantor, tiap kali saya melihat ada masalah di sekolah, saya coba untuk selesaikan itu. Problem solver. Lakukan yang terbaik. Tunduk pada pemimpin. Miliki hubungan intim dengan Tuhan. Saudara, apalagi? Tambah lagi. Pastor Sam tahu, saya bapak beranak 2. Bayangkan, saya punya anak 2 di rumah. Ya kan? Punya 1 aja mungkin udah kepala mau pecah gitu kan. Ini 2. Dan saya nggak ada asisten rumah tangga di rumah, nggak ada yang bantuin. Kita lakukan semuanya. 5 tahun lalu saya nekat. Nekat ini kalau bahasa rohaninya ambil langkah iman gitu. Nekat gitu. Ambil langkah iman. Untuk apa? Untuk kuliah S3. Tadi barusan Pastor Sam bilang gitu, PhD. 5 tahun lalu saya nekat. Nah, saudara, saya bingung. Pulang ke rumah, anak 2. Ya kan? Untuk ngerjain ini, untuk kuliah S3 itu gimana caranya? Tambah lagi, saya masih bekerja, saudara. Dan saya masih pelayanan. Barusan kemarin ini, saudara, barusan ada, saya lulus, wisuda online gitu ya. Wisuda online. Saudara, kadang banyak orang berpikir, ini gimana caranya kok bisa lakukan semua ini gitu. Segala macam pekerjaan dilakukan. Saudara, kunci saya itu cuma lakukan poin-poin yang tadi, saudara. Saya mau jadi problem solver dimanapun saya berada. Saya mau tunduk pada pemimpin dimanapun saya berada. Baik mereka itu orang percaya ataupun bukan. Saya mau mereka melihat Tuhan berkarya dalam hidup saya. Saya mau lakukan yang terbaik dalam segala sesuatu. Jangan menunggu keadaan untuk menjadi keadaan yang terbaik. Jangan menunggu COVID-19 ini selesai baru saudara lakukan yang terbaik. Saya mau punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya mau melihat pelayanan adalah my father's business. Keluarga adalah my father's business. Anak-anak saya adalah my father's business. Pekerjaan saya di sekolah adalah my father's business. Cell group saya adalah my father's business. Studi saya S3 adalah my father's business. Saya mau lakukan segala sesuatunya dengan segenap hati. Ada amin. Saudara, pagi hari ini, saya mau tutup dengan berdoa buat saudara semua di tempat ini. Ya, mari kita semua, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita tutup mata kita saat ini, dimanapun saudara berada. Ya, mari kita tundukkan kepala kita, tutup mata kita. Saya mau tanya, sebelum saya berdoa, saya mau tanya kepada semua yang menonton, yang hadir di ibadah online ini. Berapa banyak dari kita di tempat ini? Saya nggak tahu, saudara mungkin ke gereja diajak oleh orang, diajak oleh teman, diajak oleh keluarga. Tapi saya mau tanya, berapa banyak dari saudara di tempat ini, saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Saudara mungkin udah sering ke gereja, saudara mungkin lahir di keluarga Kristen, saudara mungkin tahu Yesus itu siapa. Tapi saudara nggak punya hubungan yang intim dengan dia. Pada pagi hari ini, kalau itu saudara, saya mau berdoa khusus untuk saudara. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya mau berdoa khusus untuk saudara. Saudara dimanapun saudara berada, nggak usah dilihat oleh siapapun, oleh siapapun dimanapun. Saudara taruh tangan saudara di dada. Kalau saudara mau untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, untuk memiliki hubungan yang intim dengan dia, saudara taruh tanganmu di dada saat ini. Walaupun saya nggak bisa lihat saudara, tapi Tuhan bisa lihat saudara. Tuhan lihat langkah imanmu, Tuhan lihat sikap hatimu pada pagi hari. Taruh tanganmu di dada. Dimanapun saudara berada, saya mau saudara ikuti doa saya. Katakan Tuhan Yesus. Oke, saudara ulangi doa saya. Katakan Tuhan Yesus, saya datang untuk membuka hati dan mengundang Engkau untuk masuk. Saya mau untuk menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni segala dosa dan kesalahanku, Tuhan. Dan angkat aku menjadi anak-Mu. Aku mau memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Aku mau berkomunikasi dengan Engkau setiap hari. Aku mau merenungkan firman-Mu setiap hari. Terima kasih, Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Bapak hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan untuk semua orang-orang Tuhan yang menonton, semua orang-orang Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan semua orang-orang yang menaruh tangannya di dada. Tuhan, pada pagi hari ini adalah hari di mana mereka mengambil langkah iman untuk mengundang Engkau masuk ke dalam hati mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mau untuk memiliki hubungan yang intim dengan mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kami mau Tuhan untuk memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Kami mau berkomunikasi dengan Engkau Tuhan setiap hari. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan segala pekerjaan kami, segala keluarga kami, apapun yang Tuhan sudah berikan pada kami, itu adalah urusan Bapakku. Itu adalah my father's business. Sehingga aku mau untuk melakukannya dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan jemaat-Mu di GCC pada pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan setiap kehidupan Tuhan pribadi lepas pribadi ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Terima kasih, Pastor.